Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Hantu Gunung Ungaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kamu lihat gak? Yo Coro, udah cuekin aja. Aku ngerasa kok dia kayak ngikutin yo. Mungkin karena heran ada makhluk sebangsanya yang ikut dalam rombongan Coro. Sopo sih? Ngarep kuiki. Sembarangan kalau ngomong. Kamu kira aku CS-nya gendruwo toh? Mata Reza mulai melebar saat Kuncoro dengan lantang menyebut nama tersebut. Bola matanya mencoba melirik ke arah makhluk tersebut. Gara-gara kamu nyebut namanya jadi nengok tuh. Mendengar itu Kuncoro mencoba mematikannya. Ekspresi wajahnya seketika berubah melihat taring dengan liur yang menetes dari mulut makhluk tersebut. Suasana menjadi hening. Kuncoro dan Reza mencoba untuk tidak menghiraukan makhluk tersebut. Namun anehnya makhluk tersebut seperti mengikuti mereka. Di setiap pohon besar yang berada di lembah hantu, makhluk itu selalu muncul dari biliknya, seperti ada yang diincar olehnya. Di tengah perjalanan, ketika tiba-tiba sekelebat bayangan melintas dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tidak lama setelahnya, salah satu anggota wanita yang berada di barisan tengah terkulai sembari berteriak. Karena aku bawa anak ini, darahnya membuatku tidak bisa menahan diri untuk membawanya. Mendengar teriakan itu, suasana seketika berubah menjadi kacau. Kegaduhan memenuhi lembah hantu membuat anggota grup yang lain menjadi panik dan bingung. Laras, Reza, Kuncoro, dan Jono segera berlari mendekati anggota wanita yang kerasukan itu. Di tengah hening yang tercipta, terlihat jelas raut wajah anggota wanita itu yang begitu terbelenggu oleh keadaan. Matanya terbelalak, wajahnya pucat dan bibirnya gemetar ketika ia mengeluarkan kata-kata yang menyeramkan. Sementara itu, makhluk yang tampaknya merasuki tubuhnya terus berbicara melalui mulutnya, menuntut sesuatu dengan suara serak yang menakutkan. Anggota lainnya bingung dan cemas, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka terlihat syok. Sementara yang lain mencoba menenangkan situasi, namun ketakutan masih terbaca jelas di wajah mereka. Laras mencoba untuk mempertahankan ketenangan. Dengan langkah hati-hati dia mendekati anggota wanita yang kerasukan sambil berusaha menenangkan diri sendiri untuk menguatkan situasi yang semakin tegang. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan samar mulai muncul kembali di antara pepohonan yang rimbun. Kabut yang semakin tebal dan suasana yang mencekam menambah kesan misterius dan menegangkan di lembah ini. Sementara itu, anggota yang kerasukan masih terus mengeluarkan kalimat-kalimat yang menakutkan. Darah anak ini begitu manis, pantas untuk menikmati. Sebenarnya, sosok apa yang merasuki Amanda? Di dalam lembah hantu yang sunyi, ketenangan tergantikan oleh kekacauan dalam sekejap. Suara teriakan membelah hening, merobek kerapuhan senja dan menyulut kegelapan. Laras, Reza, Kuncoro, dan Jono terkejut oleh keadaan yang melanda salah satu dari mereka. Seorang wanita bernama Amanda. Makhluk yang merasuki dirinya terus menuntut dengan kehausan yang menyeramkan, menyulut ketakutan di antara yang lain. Kabut tebal memeluk pepohonan menciptakan bayangan samar yang mengintai dari dalam hutan. Keadaan semakin mencekam dengan setiap kata yang terlontar dari mulut Amanda yang bukan lagi miliknya sendiri. Suasana begitu tegang di dalam lembah hantu itu. Laras dengan ketenangan yang luar biasa memberikan arahan pada Fajar dan Jono untuk menahan Amanda yang kerasukan.
Seruan ayat kursi mulai terdengar, dikeluarkan dengan tekad dari mulut Laras, diikuti oleh Kunchoro dan Reza yang juga membacakan ayat suci. Namun makhluk yang merasuki Amanda tidak menyerah begitu saja. Serangannya membuat Jono dan Fajar kewalahan. Reza dengan sikap penuh keyakinan meminta bantuan Kunchoro untuk menahan Amanda, sementara dia meraih sebotol air doa yang diberikan oleh Mahendra. Laras tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kamu yakin bisa, Reza? Gak usah khawatir, Mahendra juga dulu yang ngajarin aku. Reza membuka tutup botolnya dengan hati-hati, lalu membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali di bagian tutup botol. Kemudian dengan mantap ia menuangkan air doa itu ke tangan dan membasuh wajah Amanda. Sementara itu anggota lain berkumpul untuk membantu membacakan doa agar Amanda bisa kembali sadar. Makhluk yang ada dalam tubuh Amanda mengerang, terasa perlawanannya semakin kuat. Atmosfer menjadi lebih tegang dengan setiap helaan nafas dan setiap doa yang terucap. Bayangan di sekitar hutan tampak bergoyang menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saat air yang dibasuh oleh Reza menyentuh wajah Amanda, suara kerasnya yang menggemparkan lenyap dengan tiba-tiba. Tubuhnya terkulai lemas, seolah-olah bebannya begitu berat telah diangkat dari dirinya. Kegelapan yang menguasai pikirannya perlahan menghilang. Namun hening itu tidak berlangsung lama. Ada keheningan yang membingungkan di antara mereka. Seperti ketika badai berhenti dan alam merespon dengan kebisuan yang memilukan. Pemandangan di sekitar mereka masih tetap terasa misterius dan menegangkan. Alhamdulillah, Mas Reza ternyata hebat juga yo. Laras dan anggota lainnya, walau lega dengan perubahan keadaan Amanda, tetap berjaga-jaga. Mereka menatap Amanda dengan penuh perhatian, takut akan kemungkinan kejadian lain yang dapat terjadi. Bayangan-bayangan samar yang sebelumnya menyelinap di antara pepohonan kini semakin redup. Kabut pun pelan-pelan mulai beringsut mundur. Atmosfer yang begitu mencekam sedikit demi sedikit mereda, namun kekhawatiran masih menggelayuti mereka. Laras, bawa wanita itu pergi dari tempat ini. Laras bingung dari mana suara tanpa wujud itu berasal. Dirinya berputar memperhatikan ke segala penjuru hutan. Dia merasa pernah mendengar pemilik suara wanita yang ia dengar itu. Namun tidak ada wujud apapun yang Laras temukan di sana. Kenapa, Ras? Tadi aku kayak dengar suara seseorang. Seseorang? Siapa? Perasaan tidak ada suara apa-apa, Ras. Apa cuma halusinasiku aja kali ya? Ya, mungkin karena kecapean. Hujan perlahan mulai menjadi gerimis kecil. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jika tetap di lembah hantu, Laras khawatir apabila akan ada lebih banyak lagi makhluk yang mengganggu Amanda. Meski Laras sendiri belum tahu apa penyebabnya, namun dengan kemunculan suara tanpa wujud yang menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini juga membuat perasaan Laras jadi tidak enak. Kita lanjut daki lagi untuk menjauh dari tempat ini. Seharusnya camp area sudah tidak jauh lagi. Jar, kamu sama Jono gantiin gendong Amanda sampai area camp bisa? Bisa, Ras. Za, Coro, kalian bantu bawain keril Amanda sama keril Fajar ya. Dan tetap berjaga di belakang. Siap, Ras. Laras berusaha setenang mungkin dalam mengambil tindakan yang akan dilakukan. Sebab hal tersebut juga akan menjadi contoh bagi anggotanya. Laras mengatur langkah dengan hati-hati, mengarahkan mereka ke arah yang ia yakin menuju pos 5. Hutan semakin menaungi mereka dengan kegelapan yang menyusup perlahan. Suara gerimis semakin intens membasahi daun-daun sekitarnya, membuat langkah mereka terdengar semakin gemuruh di antara pepohonan. Fajar dan Jono membawa Amanda dengan hati-hati. Mereka bergerak perlahan menyesuaikan langkah dengan medan yang semakin curam dan terjal. Reza dan Kunchoro berada di belakang membawa keril Fajar sembari memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Laras memimpin di depan, matanya terus-menerus memindai sekitar dengan waspada. Tidak ada yang bisa dilihat selain kabut yang menyelimuti segala penjuru hutan. Udara menjadi semakin dingin, membuat nafas mereka sedikit terasa berat. Akibat udara yang sudah tercampur dengan bulir-bulir air dari kabut.
Di tengah perjalanan, Amanda mulai sadar dari pingsannya sembari memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Fajar yang sadar kalau Amanda sudah sadar seketika menanyakan keadaan Amanda. "Kamu baik-baik aja, Amanda?" Amanda hanya mengangguk lemah, tetapi matanya yang letih masih mencoba memantau sekeliling dengan penuh ketertarikan. Dia bisa merasakan ketegangan di udara walaupun belum sepenuhnya memahami situasi yang sebenarnya. Sementara itu Reza dan Kuncoro tetap waspada penuh dengan kecurigaan terhadap setiap suara yang terdengar. Mereka berdua secara bergantian memperhatikan setiap sudut hutan. Mereka merasa kalau ada sosok yang masih mengikuti dari balik pepohonan. Namun Reza dan Kuncoro masih belum bisa memastikan sosok apa yang mengikuti mereka. "Coro, kamu ngerasa aneh ndak?" "Iya, Zah. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Kok kita jadi bisa ngerasain hal-hal ganjil kayak gini ya, Coro?" "Aku juga ndak tahu, Zah. Apa mungkin karena kita di pendakian sebelumnya sering melihat penampakan-penampakan? Berarti keseringan sama kamu ya, Coro?" Kuncoro berhenti melangkah hingga membuat Reza yang berada di paling belakang menabrak keril Kuncoro. "Kamu pikir aku penampakan ngono, Hehehe, ora, Coro, bercanda. Sementara itu di depan, Laras memperhatikan langkahnya dengan hati-hati, mencoba mengabaikan kecemasan yang mulai melonjak di dalam dirinya. Dia tahu, dia harus tetap fokus agar tidak membuat anggota timnya khawatir. Namun dengan menghilangnya cahaya senja di hutan yang penuh misteri ini membuatnya merasa semakin terjebak dalam situasi yang sulit diprediksi. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di pos 5 yang dikenal sebagai Tanggal Boyo. Lara segera menengok jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 18. Gelapnya malam semakin menambahkan ketegangan di udara. "Kita istirahat sejenak di sini dan mengisi perut dengan perbekalan yang kita bawa. Kita masih harus melewati satu lembah lagi. Jadi lebih baik mengisi tenaga terlebih dahulu sebagai modal perjalanan nanti." Mereka segera menyingkirkan beban dari punggung mereka. Fajar dan Jono menyandarkan Amanda di sebilah pohon dengan hati-hati. Amanda tampak kelelahan, namun dia tetap berusaha tersenyum untuk memberikan semangat kepada yang lain. "Maaf ya kalau aku merepotkan kalian." "Gak apa-apa, Amanda. Ini juga untuk pembelajaran semua anggota bahwa apapun yang terjadi pada teman kita sewaktu mendaki gunung, pendaki tidak akan meninggalkan temannya dalam kondisi apapun." Reza dan Kuncoro yang terakhir sampai segera mencari tempat duduk yang nyaman di antara pepohonan untuk melepaskan sepatu mereka yang sudah terasa sempit dan lelah. Mereka saling bertukar pandangan, mengisyaratkan rasa syukur bahwa mereka sampai di tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Laras memerintahkan mereka untuk membuat api kecil di tengah-tengah mereka. Jono segera mengumpulkan ranting dan daun kering, mencoba menciptakan nyala api untuk memberikan sedikit cahaya dan kehangatan di tengah kegelapan yang semakin memadati hutan. Saat api mulai berkobar, suasana sekitar mulai terasa sedikit lebih tenang. Mereka duduk di sekitar api, mencoba untuk menghangatkan diri sambil memperhatikan sekeliling dengan kewaspadaan yang tetap terjaga. "Bagaimana? Apakah kalian masih bisa melanjutkan pendakian lagi?" Ungkap Laras kepada semua anggotanya. Meski wajah lelah tergambar dari setiap anggota, namun semangat mereka yang membara untuk melihat keindahan yang sudah diberikan Sang Pencipta membuat mereka tidak surut dalam mencapai puncaknya. "Satu hal yang perlu kalian ingat dalam mendaki gunung, keteguhan memang bisa melampaui kelelahan, tetapi kesehatan dan keselamatan adalah keutamaan." Semua mata terfokus menatap ke arah Laras sembari menikmati minuman hangat. Laras sedikit memberi wejangan pada setiap anggota dalam melakukan pendakian. Kewibawaan sebagai seorang ketua benar-benar membuat setiap anggota merasa termotivasi. "Kita melangkah tidak hanya dengan kaki-kaki ini, tetapi juga dengan hati yang membakar semangat.
menginginkan keindahan puncak yang telah dipersiapkan. Namun di dalam semangat menggapai puncak, ada kebijaksanaan untuk menahan diri saat kesehatan menjadi pertaruhan. Bukannya menyerah, namun mengetahui batas dan melebihi keadaan yang membuat rentan. Di sini kita belajar bahwa sejatinya kesehatan adalah bekal utama dalam setiap perjalanan. Kebijaksanaan mengatur langkah, memberikan arti sebenarnya dari keberanian. Reza dan Kunchoro terperangah melihat Laras yang seperti ini, mengingatkan mereka pada sosok Mahendra yang selalu memberi mereka wejangan dengan kata-kata yang memotivasi diri. Ini beneran Laras ya? Seumur-umur Coro, aku belum pernah melihat Laras seserius ini. Kalau dilihat-lihat, memang cocok yo sama Mahendra. Aku juga berpikir seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, perkataan Laras benar-benar membuat orang termotivasi. Semangat dan tekad memang akan membawa kalian jauh. Namun ingatlah bahwa keberanian sejati juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengenali batas dan menjaga kesehatan. Matahari perlahan meredup, meninggalkan bayangan-bayangan samar di dalam lembah saat Laras memberikan nasihat dan semangat kepada anggota lainnya. Mereka terdiam, terbuai oleh kata-kata yang memotivasi dari pemimpin mereka. Namun suasana hening itu terputus begitu saja saat Amanda tiba-tiba bangkit dari duduknya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Segala perhatian seketika beralih padanya, namun sebelum mereka bisa beraksi, Amanda dengan tiba-tiba tersenyum sinis dan melarikan diri ke dalam hutan. Ras, kejar, kita kejar Amanda. Fajar, Jono, kalian tunggu di sini, jaga anggota yang lainnya. Iya Ras, kalian hati-hati. Reza, Kunchoro, dan Laras segera meluncur mengejar Amanda. Mereka melewati pepohonan yang berdesir, mengejar bayangan Amanda yang semakin menjauh. Langkah mereka terburu-buru namun penuh dengan tekad untuk menangkap wanita yang menghilang begitu saja. Hutan yang awalnya gelap mulai memperlihatkan permainan cahaya remang-remang senja yang terakhir. Ketika mereka mengejar dengan cepat, tiba-tiba Reza tergelincir di tanah licin. Kunchoro membantunya bangkit, namun dalam kehebohan itu mereka kehilangan jejak Amanda. Kemana Amanda pergi? Cepat banget larinya. Laras tetap fokus dan mengamati lingkungan sekitarnya, mencari petunjuk atau tanda-tanda keberadaan Amanda. Mereka harus bergerak cepat sebelum terjadi hal buruk kepada Amanda. Di dalam kebingungan dalam mencari arah Amanda pergi, tiba-tiba Laras mendengar lagi suara seorang wanita yang sebelumnya memperingatkannya. Ke arah barat, pohon paling besar. Laras bingung sebenarnya suara siapa itu. Namun tidak ada waktu lagi baginya untuk memikirkannya. Amanda ke sana. Serius ke sana, Ras? Reza dan Kunchoro saling pandang, bingung mengapa Laras tiba-tiba bisa mengetahui arah Amanda pergi. Ras, tungguin. Laras berlari lebih dulu ke arah yang diberitahu suara wanita tanpa wujud itu. Tidak jauh mereka berlari. Di hadapan mereka ada sebuah tanah sedikit lapang dengan pohon besar yang berdiri di tengahnya. Pohon itu menjulang ke langit dengan gagahnya, akarnya yang menjalar menggenggam tanah dengan kokoh. Sebagian besar tersembunyi di balik lapisan tanah yang mengelilinginya. Beberapa akar besar menonjol di permukaan, terlihat seperti jalan setapak yang mengarah ke pohon tersebut. Ranting-rantingnya menjulang tinggi, sulur-sulur ranting menjuntai seakan menjelma menjadi jaringan-jaringan menyilang yang membentuk tirai alami di sekitar pohon itu. Ada sebuah aura mencekam yang terpancar dari pohon itu, seolah-olah memancarkan energi yang begitu kuat. Amanda ke sana. Kamu yakin, Ras? Pohonnya kelihatan monyet banget. Iya, Ras. Melihatnya saja sudah bikin bulu dadaku berdiri. Laras dan Reza spontan menoleh ke arah Kunchoro secara bersamaan, dengan ekspresi seperti ingin mengaliri energi ancaman pada Kunchoro. Kunchoro yang melihat itu hanya bisa menyeringai sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bulu kudu maksudnya. Mereka mendekati pohon itu dengan langkah hati-hati, terdiam sejenak mengamati setiap detail pohon yang mengerikan namun menarik itu. Aura yang menyelimuti pohon semakin membuat udara terasa mencekam.
Kelebatan bayangan dari satu pohon ke pohon lainnya membuat langkah mereka semakin tertahan. Kok makin dekat malah jadi makin merinding yo. Bayangan yang gerak di pohon juga makin banyak. Reza dan Kuncoro terlihat semakin was-was. Ekspresi khawatir terpancar jelas dari wajah mereka. Namun Laras tampak tenang, seperti tidak terpengaruh oleh aura menakutkan yang dipancarkan oleh pohon itu. Kalian ini cowok apa bukan sih? Malah ngumpet di belakangku. Aku lanang Ras, tapi kalau urusan demit yo seketika luntur no. Kalau aku sebenarnya nggak takut, cuma nemenin Kuncoro aja biar gak sendirian merasa takutnya. Nah, iki temenku, tos dulu. Reza dan Kuncoro saling tos. Laras hanya bisa menggeleng melihat kelakuan mereka berdua. Kalau takut ya takut aja, gak usah alasan gemblong. Dengan mantap Laras berjalan paling depan di antara Kuncoro dan Reza, menunjukkan ketegasan dan ketenangannya. Ia mengamati sekeliling dengan cermat, mempertahankan kewaspadaan yang tinggi. Sementara Reza dan Kuncoro bertahan di belakangnya, tidak berani melepaskan pandangan dari pohon itu. Setiap langkah yang diambil mereka terasa sangat berat, seolah-olah ditarik oleh magnet yang tidak terlihat. Kelebatan bayangan yang terus bergerak di antara pepohonan menambah suasana yang semakin mencekam. Suara desiran angin semakin membawa nuansa yang tidak menentu. Di tengah ketegangan yang melilit, mereka terus maju mengikuti Laras yang tetap menunjukkan keberaniannya. Pohon itu semakin dekat, begitu menguasai perhatian mereka dengan kehadiran yang begitu mencolok dan menakutkan. Tepat saat berada di depan pohon tersebut, suara seorang wanita yang sedang tertawa tiba-tiba muncul memecah keheningan. Laras dan Reza juga Kuncoro selingukan mencari dari mana suara itu muncul. Suaranya dari mana yo? Kok kayak deket tapi nggak kelihatan? Iyo, gak ada apa-apa. Di sana. Mendengar perkataan Laras, Reza dan Kuncoro seketika menoleh ke arah Laras yang sedang mendongakkan kepalanya ke atas. Mereka saling pandang, menelan ludah lalu mengikuti arah yang dilihat Laras. Ketika mereka sampai di titik yang ditunjukkan Laras, tatapan mereka terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu Amanda. Kok nyeremin yo? Koyo Mbak Kun. Di atas pohon yang begitu besar itu, Amanda duduk tenang di antara sulur-sulur ranting. Rambutnya tergerai dan bermain di udara, sedangkan tatapannya kosong, menyiratkan sesuatu yang menakutkan. Keberadaannya di atas sana terlihat begitu menyeramkan, seolah-olah diatur oleh kekuatan yang tak terlihat. Reza, Kuncoro, dan Laras terperangah, sulit untuk mengungkapkan rasa terkejut dan ketakutan yang mereka rasakan. Mereka saling bertatapan, menelan ludah dengan bibir yang mengering, menyadari keadaan yang semakin tidak terduga di hadapan mereka. Tatapan Amanda yang kosong dan menyeramkan membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka merasa seolah-olah tenggelam dalam aura yang mencekam, sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi. Amanda tertawa cekikikan, samar terdengar sebuah nyanyian dengan bahasa Jawa. Reza dan Kuncoro beringsut mundur ke belakang. Laras masih memperhatikan Amanda. Amanda mulai menoleh ke arah mereka yang berada tepat di bawahnya. Warna matanya putih sepenuhnya. Perlahan Amanda mulai menyeringai sembari melebarkan bola matanya. Aura intimidasi seketika menyerang kepikiran mereka bertiga. Ya Gusti, laki-laki kayak gini. Reza dan Kuncoro berpaling, mengalihkan pandangan mereka dari Amanda. Namun hal tersebut tidaklah membuat rasa takut mereka seketika menghilang, malah justru mereka semakin merasa takut. Tatkala ujung mata mereka melihat banyak wanita daster putih melayang-layang, tidak hanya satu sosok saja, namun 5 mungkin lebih. Iya, kita dikepung komunitas ibu-ibu daster putih. Aku juga nggak tahu, Coro. Mungkin mau ngajak kamu arisan. Sembarangan kalau ngomong. Sementara itu Laras yang masih melihat ke atas saling melempar pandangan oleh sosok yang merasuki Amanda, seperti saling mengintimidasi satu sama lain. Turunlah jika kau berani. Reza dan Kuncoro bingung akan perubahan suara Laras, terlebih lagi saat melihat tatapan Laras yang sama mengerikannya dengan tatapan Amanda.
namun terasa lebih tenang. Ras, kamu tidak apa-apa? Diam kau bocah pengecut. Mau seret lagi ke jurang seperti di Gunung Arjuna? Reza tersentak mendengar perkataan Laras. Dirinya terdiam mencoba mencerna perkataan Laras. Saat itu yang menyeret Reza ke jurang adalah Laras yang sedang dikuasai oleh roh Sari. Mata Reza mulai melebar ketika mengingat kejadian tersebut. Jangan bilang kalau kamu Sari. Laras yang sedang dirasuki roh Sari menoleh ke arah Reza dengan tatapan yang mengintimidasi. Sudah kukatakan untuk diam. Aku sedang ada urusan dengan kuntilanak hitam itu. Iyo, maaf Sari. Pergilah dan cari tempat persembunyian. Sosok yang merasuki wanita itu bukan sosok kuntilanak pada umumnya. Reza mengangguk lalu mengajak Kuncoro untuk menjauh ke semak-semak yang dirasa aman dan tidak ada penampakan wanita berdasar putihnya. Laras kenapa ya? Lagi kerasukan demit galak. Laras yang sedang dirasuki roh Sari seketika menoleh ke tempat Reza dan Kuncoro yang sedang bersembunyi dengan tatapan yang tajam ke arah Reza. Sontak Reza seketika menutup mulutnya. Dia sadar kalau Sari mendengar perkataannya. Keringat sebiji jagung mulai muncul di keningnya. Perlahan Reza mulai menyembunyikan diri di balik semak belukar dan memperhatikan dari sela dedaunan tempat mereka bersembunyi. Suara tawa wanita menggema ke segala penjuru hutan. Laras berpaling kembali ke arah Amanda yang sedang kerasukan. Dalam keheningan yang mencekam, Amanda mulai turun dari atas pohon, melayang beberapa meter dari Laras. Tatapan mereka saling bertautan dengan ketajaman yang memancarkan aura aneh, membebani udara di sekitar mereka. Bahkan Reza dan Kuncoro yang bersembunyi di balik semak-semak merasa getaran aura yang begitu intens dari kedua sosok yang sedang merasuki Laras dan Amanda. Aura yang mereka pancarkan begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk Reza dan Kuncoro merinding. Suara tawa yang menggema seolah merayapi setiap sudut hutan menyatu dengan keheningan yang menakutkan. Siapa kau? Berani masuk ke wilayahku? Kurasa aku tidak perlu memberitahumu. Memangnya apa yang bisa dilakukan demi trongkek sepertimu? Hanya membutuhkan satu serangan saja untuk aku melenyapkan setan rendahan yang sombong sepertimu. Rongkeng keparat. Amanda melompat maju ke arah Laras, menyerangnya menggunakan kedua tangannya secara membabi buta. Jika dilihat dari mata biasa, itu adalah tangan manusia biasa. Namun jika dilihat menggunakan mata batin, tangan Amanda terlihat lebih besar dengan kuku yang panjang dan runcing. Laras yang sedang dirasuki Sari dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilancarkan Amanda. Pergerakannya seperti seorang penari dengan tangan yang membentang layaknya memegang sebuah selendang. Sementara itu, Reza dan Kuncoro yang bersembunyi hanya bisa memandang, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh di luar pemahaman mereka. Nih Laras menghindarinya sambil nari ya. Lawong yang ngerasuin dia seorang penari yang sempat dikuasai Nyai Rantasari sewaktu di Gunung Arjuna, Coro. Walah, pantesan kayak sedang nari. Kalau sedang kerasukan penari jadi mahir nari ya. Yo Coro, kan dikuasainya sama roh penari. Berarti kalau lagi dikuasai demit yang suka main sepak bola, jadi bisa gocek ya. Reza menoleh ke arah Kuncoro, terdiam sejenak lalu menarik nafas dan membalas perkataannya. Nggak cuma gocek, tapi nyeleding batokmu juga bisa. Yo gak gitu juga konsepnya Kroco. Ya iku Laras saja bisa langsung nari yo. Tapi ndak pemain bola juga, Coro. Terus yang bisa apa? Malah karepmu wis. Susah ngomong sama orang yang otaknya ketutupan rambut gondrong. Reza tidak menggubris lagi perkataan Kuncoro. Dirinya kembali fokus memperhatikan pertarungan Laras dan Amanda yang semakin intens. Reza dan Kuncoro hanya bisa menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung. Mereka tidak memiliki kontrol atas apapun situasi yang terjadi di depan mata mereka. Laras dengan lincahnya menghindari serangan yang dilancarkan oleh Amanda, membuat sosok yang merasuki Amanda semakin kesal. Sebaliknya, Laras yang dirasuki roh Sari tersenyum sinis, menunjukkan penguasaan yang luar biasa dalam mengendalikan situasi. Dengan gerakan yang begitu lembut seakan memainkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia,
Laras membentangkan sebuah selendang gaib yang mengikat Amanda dalam sekejap. Amanda terlihat seakan-akan terbelenggu oleh kekuatannya tidak terlihat oleh mata biasa. Reza dan Kuncoro melihat dengan kagum, tak percaya dengan kepiawaian Laras mengatasi situasi yang sangat rumit ini. Mereka hanya bisa memandang terkagum-kagum dengan keahlian yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Laras. Amanda yang seketika terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat tiba-tiba menunjukkan reaksi yang tak terduga. Dia seolah berjuang melepaskan diri dari belenggu yang Laras ciptakan, menampilkan ketegangan yang semakin terasa di udara. Percuma saja, kau tidak akan bisa lepas dari selendangku. Lepaskan aku, setan jalang. Ekspresi Laras seketika berubah kesal. Dirinya mulai melangkah mendekat menuju Amanda yang masih berusaha melepaskan diri. Bagaikan anjing yang sudah terpojok, sosok yang merasuki Amanda hanya bisa melancarkan umpatan pada Laras. Jika kau memanggilku jalang lagi, akan kulenyapkan kau demi menjijikan. Memangnya kau bisa melenyapkanku? Angin kencang seketika berhembus. Kuntilanak putih yang sebelumnya hanya memperhatikan mulai berkumpul mengelilingi Laras. Dengan semakin memanasnya situasi, Laras terus mengamati dengan tajam ke arah kuntilanak yang semakin banyak mengelilinginya. Sementara itu sosok yang merasuki Amanda semakin gelisah, mengamuk dengan umpatan yang semakin tak terkendali. Mereka semua akan menghabisimu, wanita jalang. Memangnya mereka bisa apa? Laras mulai mengucapkan kata-kata yang seolah memicu reaksi dari para kuntilanak yang mengelilinginya. Seakan sesuatu yang tersirat dalam doanya membuat gelombang panas yang tak terlihat memenuhi udara di sekitarnya. Kuntilanak yang awalnya mengelilingi Laras mulai bereaksi. Mereka terlihat seperti terpancing, bergerak tak menentu seolah terjebak dalam sebuah kekuatan yang mereka tak bisa lawan. Suara gemuruh dan desiran angin semakin terasa, menciptakan aura tegang yang melingkupi keadaan tersebut. Tiba-tiba semuanya terhenti. Kuntilanak yang mengelilingi Laras seketika mulai memudar. Amanda terperangah menyaksikan kejadian yang begitu cepat. Pasukan kuntilanak yang terikat dengan kekuatan yang dimiliki olehnya seolah kalah begitu saja. Mereka berubah menjadi asap putih yang membelah langit, menghilang secara bertahap ke kejauhan. Amanda terdiam, tak percaya bahwa pasukannya yang begitu kuat dan terikat dengannya bisa dilumpuhkan dengan mudah oleh Laras. Reza dan Kuncoro yang masih bersembunyi terkejut melihat perubahan mendadak di sekeliling mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikan kebingungan dan kekaguman melihat Laras yang mampu mengatasi puluhan kuntilanak dengan mudahnya. Kuntilanaknya hilang semua, Zah. Sosok roh ronggeng yang merasuki Laras bukanlah sosok sembarangan, Coro. Tapi aku masih agak bingung, kenapa Demit bisa mengucapkan doa? Iya bener, Demit doain Demit. Iku piye carane yo? Alah wis gak usah dipikirin, nanti kita tanyain Mahendra aja. Sekarang kita samperin Laras. Reza dan Kuncoro keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu berlari menuju Laras yang berdiri di hadapan Amanda. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung mendekat, namun masih menjaga jarak dari Laras. Sekarang apa yang bisa kau lakukan, setan menjijikan? Semua yang terikat denganmu sudah dibebaskan. Mereka akan kembali ke tempat yang seharusnya. Jangan sombong, setan jalang. Sudah kau katakan, jangan panggil aku dengan kata itu. Sebuah doa mulai terucap dari mulut Laras. Sosok yang berada di tubuh Amanda mengerang, menggeliat sembari merasuk kepanasan. Makhluk sepertimu memang pantas dilenyapkan. Kau sudah banyak memakan tumbal wanita hamil dan wanita yang sedang datang bulan. Gusti Allah pasti akan memberimu ganjaran yang pantas untukmu. Tidak, aku tidak mau ke tempat itu. Percuma saja, Sari yang sudah geram dengan sosok kuntilanak hitam itu tidak menggubris perkataannya. Laras terus membacakan doa sambil melakukan gerakan seperti menarik sosok yang merasuki Amanda. Suasana sekitar terasa semakin tegang. Aura kegelapan mulai terpancar dari tubuh yang sedang dirasuki, membuat udara di sekelilingnya terasa kental dan mencekam. Asap hitam mulai membelenggu tubuh Amanda, membentuk lapisan gelap yang mengelilingi tubuhnya. Detik demi detik, asap hitam itu semakin menggumpal, membentuk satu wujud yang tidak terlihat jelas di udara.
Dalam sekejap lapisan asap itu seolah terhisap ke atas, membentuk pusaran gelap yang menghilang secara perlahan. Suasana di sekeliling Laras, Reza dan Kuncoro terasa berubah. Kegelapan itu seperti membentuk pusaran energi yang menguras udara dan mendorong angin dengan kuat, seolah ada sesuatu yang menarik semua kegelapan itu ke satu titik. Kemudian, dalam sekejap semuanya berhenti, udara kembali tenang, sinar bulan mulai menembus daun-daun pepohonan yang tertiup angin. Suasana hutan yang tadi penuh kegelapan kini kembali cerah dan damai. Amanda yang sebelumnya dirasuki kini terkulai lemas di tanah. Bocah, tahan tubuh Laras. Dirinya akan tidak sadarkan diri untuk beberapa menit. Bawa dia ke tempat kalian berkumpul bersama gadis itu. Beri Laras dan gadis itu air yang dititipkan Mahendra. Iya Sari. Terima kasih banyak udah membantu kami ya Mbak Sari. Sari yang berada di tubuh Laras seketika menoleh ke arah Kuncoro. Bola matanya mulai melebar. Kuncoro terkejut dengan perubahan ekspresinya bagaikan harimau yang ingin menerkam mangsanya. Kau bilang apa tadi, Gondrong? Si Mbak Sari. Reza yang mendengar itu mulai panik, ingin bertindak, namun rasa trauma kejadian di Gunung Arjuna membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya hanya bisa berkata dalam hatinya, aduh, Coro keblek. Udah tahu Sari setannya galak, malah dipanggil Simba. Tepat di hadapan Kuncoro, Laras mencengkeram wajah Kuncoro hingga pipinya mengkirut. Kuncoro berusaha mengucapkan kata maaf, namun dengan intonasi yang tidak jelas karena pipinya dicengkeram. Sari, maafin Kuncoro Sari, dia cuma keceplosan. Namun percuma saja, Reza justru malah terkena imbasnya. Laras mencengkeram wajah Reza hingga pipinya mengkerut dengan berusaha mengatakan sesuatu. Ku peringatkan kalian, sekali lagi kalian memanggil aku Simba, ku pendam kalian di tanah. Laras mulai melepaskan mereka berdua. Reza dan Kuncoro menunduk minta maaf pada Sari yang berada di tubuh Laras. Namun tidak ada jawaban apapun darinya. Tubuh Laras mulai terkulai. Reza menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, lalu membaringkan tubuhnya ke samping Amanda. Kamu si Coro, hampir modal kita barusan. Lain kali jangan nyebut perkataan yang bikin kesel Sari. Dia kalau tidak ada Mahendra tidak akan segan untuk menghabisi siapapun yang membuatnya marah. Yo aku gak tahu kalau Sari bakal marah gara-gara aku sebut Simba tadi. Sebuah ranting pohon tiba-tiba melayang ke kepala Kuncoro, membuat mereka seketika saling pandang dan terdiam. Mereka sadar kalau Sari mendengar pembicaraan mereka. Wes Coro, gak usah dibahas lagi. Takutnya satu batang pohon yang melayang nanti. Mending kita gendong mereka ke tempat yang lainnya. Yo wes ayo. Mereka menggendong Laras dan Amanda dengan hati-hati, berusaha menjaga agar tidak tersandung di tengah perjalanan mereka kembali ke tempat anggota lain. Dalam kegelapan hutan yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari senter HP, setiap langkah mereka dilakukan dengan rasa hati-hati. Langkah mereka berdua penuh dengan ketegangan meskipun mereka telah mengatasi situasi yang penuh kegelapan tadi. Perasaan was-was tetap membayangi pikiran mereka. Bayang-bayang pepohonan di sekitar mereka terlihat menakutkan dengan sedikit cahaya yang ada. Ada suara-suara hutan yang normal menjadi lebih menyeramkan di tengah keheningan malam. Kamu dengar suara anak kecil lagi ketahuan Dasa? Yo, gak cuma anak kecil, geraman dan tangisan juga dari tadi aku dengar. Reza dan Kuncoro saling bertatapan mencari keberanian satu sama lain, tetapi ekspresi mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. Hati mereka berdebar keras saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang gelap, mengawasi setiap pergerakan dan suara yang terdengar. Jalan terus saja Coro, anggap aja gak ada apa-apa. Di tengah perjalanan, tepatnya di tengah hutan yang gelap, satu persatu mulai menampakkan diri di sepanjang jalan yang mereka lalui. Reza dan Kuncoro saling merapatkan diri, rasa takut mereka semakin menjadi. Makin banyak yang menampakkan diri. Ingat Coro, kita gak boleh takut dan harus ngejagain Laras. Reza mencoba untuk membuang rasa takutnya hingga membuat keningnya dibanjiri keringat. Bola matanya hanya fokus menghadap depan, tidak menghiraukan penampakan yang ada di kiri dan kanan jalur yang mereka lewati. Ini bener jalannya,
Kayaknya sih ya, ini ada bekas semak yang terinjak. Aduh, kepalaku pusing. Kamu udah sadar, Ras? Laras masih memegangi kepalanya yang terasa pusing. Reza menghentikan langkahnya sejenak untuk melihat keadaan Laras. Kepalaku pusing, Za. Wajar aja, mungkin efek dari kerasukan tadi. Kerasukan? Laras bingung dengan apa yang terjadi. Terakhir kali yang ia ingat, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap sewaktu menatap Amanda yang berada di atas pohon. Iya, Ras, tadi kamu kerasukan. Kerasukan apa? Terus waktu kerasukan aku ngapain? Nanti aku jelasinnya. Sekarang kita kembali ke anggota yang lain dulu. Amanda gimana? Amanda aman, Ras. Dia hanya pingsan. Laras sedikit merasa lega karena Amanda berhasil dibawa kembali. Laras mencoba berdiri, tubuhnya terhuyung karena masih terasa pusing. Biar aku gendong lagi aja, Ras. Memang kalian gak capek? Oh tenang, Ras. Kalau cuma gendong kamu mah belum terasa apa-apa. Meski begitu, Reza dan Kuncoro sebenarnya memang merasa lelah. Namun demi kepercayaan yang sudah diberikan Mahendra pada mereka berdua, Reza dan Kuncoro seolah mendapat kekuatan lebih untuk membawa Laras dan Amanda. Terima kasih banyak ya. Gak usah terima kasih. Ini emang tugas kita, Ras. Yuk gak, Coro? Iya bener, Ras. Kalau ada Mahendra dan Aswan, pasti mereka yang akan membawa kalian. Tapi karena mereka gak ikut, yuk kami yang menggantikannya. Mereka bergerak dengan hati-hati, langkah demi langkah menuju tempat di mana anggota lainnya menunggu. Perjalanan mereka kali ini tidak disertai dengan penampakan-penampakan yang sebelumnya menghiasi hutan. Keheningan malam menemani mereka, hanya diterangi oleh senter HP yang mereka bawa. Meski letih mulai terasa, tekad mereka untuk membawa Laras dan Amanda kembali ke tempat yang aman begitu kuat. Terlepas dari kelelahan dan ketidakpastian yang mereka hadapi, mereka tetap berjalan, merasa seolah terdorong oleh kepercayaan dan semangat dari Mahendra serta Aswan. Setelah perjalanan yang penuh dengan kejadian tak terduga, mereka tiba di tempat berkumpul dengan anggota lainnya. Fajar, Jono, dan yang lainnya dengan cemas menanti kedatangan mereka. Kalian berdua baik-baik aja kan? Reza dan Kuncoro mengangguk, mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja, meski kelelahan tergambar jelas di wajah mereka. Laras dan Amanda juga baik-baik aja. Mereka segera menyadarkan Laras dan Amanda di dekat api unggun yang sebelumnya mereka buat. Fajar memberi perintah pada anggota untuk memasak air dan membuat minuman hangat. Jono menghampiri Reza dan Kuncoro yang sedang bersandar sembari membawa 2 botol air mineral dan beberapa cemilan. Ini kalian minum dulu sama diisi perutnya. Makasih ya, John. Seharusnya kami yang terima kasih pada kalian berdua. Santai aja, Mas John. Kan emang udah jadi tugas kita. Sementara itu Laras yang sudah kembali pulih ikut berkumpul kembali pada anggota yang lainnya. Mereka menanyakan keadaan Laras. Namun dengan senyuman yang terpancar di wajah Laras, mereka sedikit merasa lega. Reza yang melihat Laras sudah kembali pulih segera mengambil air doa yang diberikan Mahendra kepada Laras dan Amanda. Seperti yang diperintahkan sehari sebelumnya, kalau Reza harus memberikan air tersebut. Ras, ini kamu minum dulu. Aku gak haus ya, tadi udah minum. Ini bukan air minum biasa, Ras. Aku dititipin air ini dari Mahendra. Dan tadi waktu kamu kerasukan Rosari, aku diperintah dia buat ngasih air ini ke kamu. Sari? Iya, Ras. Tadi Rosari yang kerasukin kamu. Dia yang ngusir roh jahat yang menguasai Amanda. Tapi kan batu pancamera sudah aku kembalikan ke Mahendra. Gimana dia bisa ada di sini? Laras merasa heran. Seharusnya Sari berada di dekatnya kalau batu pancamera ada padanya. Namun Laras sudah mengembalikan batu itu pada Mahendra semenjak kejadian kutukan malam purnama. Aku juga terkejut waktu kamu kerasukan Sari. Nanti coba tanyain Mahendra aja. Ya udah, aku minum airnya. Kasih tahu ya yang lain 10 menit lagi kita lanjut jalan ke tempat camp area. Oh iya, Ras. Jangan lupa si Amanda juga diminumin air itu. Iya, nanti aku yang kasih ke dia.
Sembari menikmati makanan ringan, Reza dan Kuncoro berbincang tentang perjalanan mereka yang intens. Laras memperhatikan dengan perasaan syukur karena semua telah kembali normal. Setelah 10 menit beristirahat sembari mengisi perut dan menyegarkan diri, Laras menyuruh anggotanya untuk berkumpul. Baik semuanya, sudah cukup istirahatnya? Sudah, Kak. Kalau sudah, mari kita rapikan bekas api unggun dan kumpulkan semua sampah. Jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Setelahnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Camp Area. Dengan sigap mereka mematikan api unggun dan merapikan sisa-sisa kayu bakar yang tergeletak. Setiap sampah dibersihkan dan dikumpulkan dalam tas sampah yang mereka bawa. Setelah semuanya rapi dan siap untuk melanjutkan perjalanan, Laras memberi arahan lagi. Kita lanjut ke Camp Area. Jalannya lumayan terjal, jadi harus hati-hati. Pastikan kita berjalan beriringan dan tetap waspada. Laras juga memberi perintah pada Fajar dan Jono untuk menggendong Amanda lagi, sebab Kuncoro dan Reza mereka sudah merasa sangat kelelahan. Meski tidak mengakuinya, Laras dapat melihat dengan jelas kelelahan yang tergambar dari wajah mereka berdua. Formasi perjalanan masih seperti sebelumnya. Saya, Fajar, dan Jono di barisan depan, sedangkan Reza dan Kuncoro menjaga anggota di belakang. Laras membuka perjalanan dengan memimpin anggota untuk berdoa agar tidak terjadi sesuatu lagi. Setelahnya mulai melangkah di paling depan, disusul Jono dan Fajar yang bergantian menggendong Amanda. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 8 malam. Estimasi paling tidak mereka akan sampai di Camp Area tepat pukul 9 kurang 15. Meski mendapatkan halangan, Laras dan anggota senior lainnya tidak menunjukkan rasa panik yang berkepanjangan ataupun rasa takut. Tidak ada kepanikan yang menguasai para pendaki meskipun sudah larut malam. Mereka bergerak maju dengan tekun mengikuti Laras yang memimpin dengan penuh kehati-hatian. Reza dan Kuncoro meski kelelahan tetap menjaga belakang untuk memastikan keselamatan seluruh anggota tim. Mereka melewati lembah jinten yang diliputi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Pepohonan tersebut berlumut dan memberikan nuansa yang mencekam di malam yang gelap. Tiap langkah mereka menimbulkan suara gemuruh tipis, mencegah keheningan malam merajai semesta. Angin berbisik di antara dedaunan mengiringi langkah-langkah mereka. Meski lembah ini menawarkan pemandangan yang agak menyeramkan, para pendaki terus melangkah tanpa ragu. Aura keberanian terpancar dari setiap langkah mereka, menunjukkan semangat yang tak tergoyahkan. Bahkan para anggota baru, meski mengalami pengalaman yang menegangkan sebelumnya, mereka tetap kokoh dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau trauma. Namun tidak untuk Reza dan Kuncoro. Mereka merasa seperti ada rasa gelisah yang tidak terungkapkan. Tempat ini kok kayaknya wingit banget, Reza. Udah gak usah diomongin, Kroco. Nanti dipelototin lagi baru tahu rasa kamu. Entah mengapa di sini mereka berdua merasa begitu aneh. Reza dan Kuncoro merasa seperti merasakan sebuah kehadiran. Tak jarang mereka juga melihat sosok berkuncup di sela pepohonan dengan wajah yang hitam dan wanita berdaster putih yang bergelantungan. Kok aku ngerasa sekarang jadi sering lihat sosok-sosok seperti itu ya, Zah? Iya, Coro. Aku juga ngerasain hal yang sama. Sedangkan yang lainnya kayak gak lihat apa-apa. Apa mungkin mata batin kita terbuka yo? Wah, masa sih? Kan kita gak ngelakuin apa-apa, Coro. Ya siapa tahu gitu toh. Wes gak usah dipikirin dulu. Kita fokus ke pendakian dulu. Malam semakin larut, lembah Ijen sudah terlewati. Suara-suara aneh yang muncul kini digantikan oleh suara serangga malam. Laras yang berada di depan selalu menoleh ke belakang untuk melihat keadaan anggotanya. Entah mengapa ada rasa gelisah yang tidak dapat ia jelaskan. Kenapa, Ras? Gak apa-apa, Jar. Cuma mastiin yang lain. Aman kok, Ras. Lagian di belakang kan ada Reza dan Kuncoro. Iya, Jar. Laras kembali menapaki jalur. Sejak dari pos 5, Laras merasa seperti ada yang mengikutinya. Namun dirinya tidak tahu itu apa. Ia tidak menemukan apapun di dalam kegelapan hutan. Jalan saja terus. Tidak perlu koyorokan. Mereka tidak akan berani menyentuh kalian. Laras sempat terhenti tatkala suara itu muncul. Kini dirinya sudah menyadari kalau suara wanita yang sebelumnya memperingatkan dirinya adalah Sari. Terima kasih banyak, Sari.
Laras jadi sedikit merasa lega dengan ucapan yang disampaikan Sari barusan. Kini langkahnya sudah tidak berat akibat kegelisahan yang ia rasakan. Setelah menempuh 45 menit perjalanan, kini mereka sampai di persimpangan jalur Gedong Songo dan Perantunan yang biasa dijadikan tempat camp. Tempatnya lumayan lapang dan datar serta tidak terlalu jauh dari puncak. Jadi besok pagi mereka bisa lebih santai untuk summit ke puncak. Kita udah sampai di tempat camp. Sekarang saya akan membagi tugas. Anggota wanita ikut saya menyiapkan makan malam, sedangkan yang lelaki menyiapkan tenda dan api unggun. Jar, kamu baringkan Amanda di tempat anggota wanita masak aja. Nanti aku yang jagain. Ya, Ras. Semua anggota mulai mengeluarkan peralatan untuk mendirikan tenda dan memasak makanan. Kami membangun tenda sejajar dan saling berhadapan agar bisa saling mengawasi, sekaligus membuat atap sebagai tempat berkumpul ketika hujan turun. Ketika sedang memasak bersama anggota perempuan, Laras melihat Amanda sudah mulai menggerakkan tubuhnya. Ia segera menghampiri Amanda untuk melihat keadaannya. Amanda, kamu udah sadar? Kelopak mata Amanda sudah mulai mengedut. Disusul tangannya mulai bergerak. Perlahan Amanda mulai membuka matanya. Kak Laras? Amanda mencoba bangkit sambil meraba kepalanya yang masih terasa pening. Laras dengan cepat mendukungnya duduk, menopangnya ke sebuah pohon. Tunggu sebentar ya Amanda. Laras berlari ke arah kerilnya. Dari sana Laras mengambil air yang dititipkan Mahendra pada Reza. Ia memberikan air itu kepada Amanda sambil membacakan doa. Pandangan Amanda perlahan menjadi lebih jernih. Rasa pening dan kelemasannya berangsur membaik. Maafkan aku Kak Laras. Amanda memeluk Laras. Mata Amanda mulai berkaca-kaca. Air matanya meluncur pelan di pipi. Laras dengan lembut mengelus punggung Amanda, mencoba menenangkan gadis itu. Laras sedikit terkejut dengan pelukan tiba-tiba dari Amanda. Dirinya merasakan getaran emosional yang kuat dari gadis itu. Sementara Amanda memeluknya, tangisan semakin keras mengisyaratkan rasa bersalah yang mendalam. Tenang Amanda, kamu gak usah minta maaf. Apa yang bikin kamu begini? Aku minta maaf karena tidak mengatakannya terlebih dahulu pada Kak Laras. Memangnya apa Amanda? Amanda melepaskan pelukannya, wajahnya tertunduk. Air matanya masih membasahi pipinya. Rasa bersalah benar-benar menyelimuti tubuh Amanda. Maafkan aku karena tidak mengatakannya pada Kak Laras. Memangnya apa Amanda? Sebenarnya hari ini aku masih haid Kak, dan aku masih memaksa untuk melanjutkan pendakian tanpa memberitahu Kak Laras terlebih dahulu. Tangis Amanda kembali pecah. Beberapa anggota menoleh ke arahnya memperhatikan sembari melanjutkan tugas mereka masing-masing. Laras terkejut dengan pernyataan Amanda, namun semua sudah terjadi. Laras sebagai ketua tidak ingin terlalu menyalahkan anggotanya. Dirinya menganggap kalau itu juga kesalahannya sebagai ketua dalam pendakian yang lalai dalam memperhatikan anggotanya. Dengan kelembutan dan rasa tanggung jawab, Laras menggapai kedua bahu Amanda lalu menyeka air mata yang sudah membasahi pipinya. Sudahlah Amanda, semua udah terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Aku pikir hari ini aku udah tidak haid karena sebelumnya waktu berangkat udah tidak keluar. Namun waktu di warung dekat base camp kembali keluar karena aku ingin sekali ikut pendakian ini. Jadinya aku pikir untuk tidak menceritakannya agar tetap bisa ikut mendaki. Memang keadaan tubuh bisa saja berubah-ubah di saat-saat tertentu. Namun ia juga merasa prihatin karena Amanda terus mendaki meski mengalami kondisi seperti itu. Sekarang kamu udah tahu ya, tidak apa-apa. Tapi untuk lain kali, penting bagi kita untuk saling menjaga dan terbuka, terutama dalam hal kesehatan. Maafin aku Kak. Gunung ini memiliki keindahan yang luar biasa. Namun di balik semua itu ada misteri yang tersembunyi. Terkadang gunung punya kekuatan dan energi tersendiri yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Aura spiritualnya, fenomena alam yang unik dan kejadian tak terduga menjadi bagian dari misteri yang mengitarinya. Kita tidak berada di alam semesta yang begitu luasnya.
Kita merasa begitu kecil. Hanya dengan rasa hormat dan kehati-hatian, kita dapat menjaga diri kita dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Gunung memberikan keindahan dan kesempatan untuk memahami diri kita sendiri, tapi juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati di hadapan kekuatan alam yang luar biasa. Di sisi lain, Reza dan Kuncoro yang baru selesai membangun tenda bersama anggota pria yang lain melihat Laras yang berbincang dengan Amanda. Mereka segera menghampiri ke tempat Laras berada untuk melihat keadaan Amanda. Kamu udah sadar, Amanda? Amanda menyeka air matanya lalu menganggukkan kepala sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Reza. Terima kasih ya kak, udah bantuin aku. Reza melempar senyum ke Amanda, namun tidak untuk orang berambut gondrong yang berada di sebelahnya. Kuncoro heran mengapa Amanda hanya berterima kasih pada Reza saja, padahal dirinya yang menggendong Amanda sewaktu Laras dan Amanda tidak sadarkan diri. Si Amanda, perasaan tadi yang udah Amanda gak usah dipikirin, memang udah jadi tugas aku. Kak Reza benar-benar baik ya. Kuncoro memasang wajah aneh saat memperhatikan Reza yang sok gagah di hadapan Amanda. Laras yang melihat itu hanya bisa tertawa kecil. Dirinya tahu kalau sebelumnya Kuncoro lah yang menggendong Amanda. Loh, Mas Gondrong kenapa? Kok ngeliatin Mas Reza sampai segitunya? Biasa Mas Gondrong memang begitu, Amanda. Dia suka gak terima kalau ada wanita yang muji saya. Udah ya Amanda, ikut aku ke anggota wanita yang lainnya. Bukan tanpa alasan, Laras mengajak Amanda untuk menjauh dari Reza dan Kuncoro. Semua itu karena sebentar lagi sebuah pertempuran antara duo kopla akan segera terjadi. Laras melihat wajah Kuncoro sudah tidak bisa menahan diri untuk menjitak kepala Reza. Ayo kak, aku duluan ya Mas Reza dan Mas Gondrong. Ya udah Amanda, jangan kangen ya. Reza yang sedang memandang Amanda seketika diterkam dari belakang dan diseret menuju belakang pohon. Jangkrik kamu sih, aku yang gendong Amanda. Kenapa kamu jadi yang dipuji dia? Mana gaya banget lagi. Tolong, aku diperkaos. Dari kejauhan Amanda memperhatikan pohon tempat ia tadi bersandar. Dirinya sempat melihat kepala Reza keluar dari balik pohon, namun ditarik kembali ke balik pohon. Kak, itu Mas Reza kenapa? Gak usah dipikirin, mereka memang biasa gitu. Malam semakin larut, anggota pendakian telah berkumpul di tengah tenda. Suasana hangat dari api unggun memancarkan keceriaan di wajah mereka. Para wanita yang telah menghabiskan waktu untuk memasak makanan menikmati hasil jerih payah mereka. Terdapat aroma yang menggugah selera membuat suasana semakin meriah. Reza dan Kuncoro walaupun terlihat agak berantakan bergabung dengan grup dan duduk di sekitar api unggun. Rambut mereka yang kusut dan pakaian yang sedikit berantakan sedikit membuat heran anggota yang lainnya. Laras duduk di tengah-tengah mereka berbincang tentang rencana summit ke puncak. Gadis-gadis dari tim juga membicarakan tentang pengalaman mereka hari ini. Amanda meskipun masih sedikit terganggu dengan peristiwa sebelumnya, terlihat lebih tenang. Dalam suasana yang cair dan nyaman, mereka semua menikmati hidangan di tengah kegelapan malam. Terdengar suara tawa dan percakapan yang ceria. Terkadang ada sorot mata di antara Reza dan Kuncoro. Namun mereka berusaha menahan diri, tidak ingin mengganggu kesenangan yang tengah terjadi. Setelah makan malam selesai, mereka mulai merapikan barang-barang dan bersiap untuk istirahat. Laras memberikan arahan untuk menjaga api unggun dan memberikan instruksi terkait keamanan sebelum beristirahat. Sekarang kita istirahat, kalian pasti sudah sangat kelelahan. Namun kelelahan itu akan hilang setelah kalian melihat keindahan terbitnya matahari di puncak gunung. Pastikan sampah dan sisa makanan dirapikan setelahnya masuk ke tenda masing-masing. Kita summit setelah melaksanakan sholat subuh. Amanda, kamu satu tenda sama aku ya. Meski Amanda sudah seperti biasa lagi, namun rasa khawatir Laras masih belum hilang. Dirinya takut kalau ada sosok yang mengincarnya lagi, jadi Laras menyuruhnya untuk satu tenda bersama dirinya. Selesai berberes, semua anggota mulai masuk ke dalam tenda. Malam itu suasana begitu tenang dan terasa nyaman, namun tidak untuk tenda Reza dan Kuncoro. Suasana panas menyelimuti di tenda mereka. Fajar dan Jono yang satu tenda bersama mereka sedikit merasa heran dengan Reza dan Kuncoro.
Meski bersebelahan, mereka tidak ingin bertatap muka. Udah tidur aja, Jar. Mungkin memang mereka seperti itu. Di tengah malam, suasana menjadi semakin hening di sekitar perkemahan. Sinar bulan menyinari tenda-tenda, memberikan sentuhan romantis di tengah kegelapan malam. Tampaknya semua anggota sudah terlelap dalam tidurnya kecuali Laras. Laras yang sebelumnya sudah sempat tertidur terbangun dengan tiba-tiba. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah rasa tak pasti yang mulai menyelinap di benaknya. Mata Laras terpejam namun batinnya merasakan getaran yang aneh. Seakan ada energi yang tidak dikenal mengitarinya. Dalam kegelapan malam, Laras mencoba mengatur pernapasannya, namun ada sesuatu yang membuatnya merinding. Seolah ada kehadiran tak terlihat yang mengitari tenda mereka, sebuah aura mistis yang membuatnya tidak nyaman. Laras mencoba memfokuskan perasaannya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun semuanya tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang mencurigakan, mungkin hanya perasaannya yang berlebihan. Ataukah ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa? Dalam kegelapan itu hanya suara angin yang sesekali menerobos tenda dan gemerisik dedaunan yang bisa terdengar. Namun rasa gelisah itu tetap menghantuinya, membuatnya sulit untuk kembali tertidur. Mungkinkah ini hanya sebuah ketakutan yang tidak beralasan? Atau ada sesuatu yang memang tengah mengintai di malam itu? Tak lama kemudian dari sisi kanan dan kiri tenda ada sebuah bayangan sosok makhluk besar. Laras benar-benar terkejut, namun dirinya tidak panik dan tidak ingin mengganggu anggota yang sedang tertidur. Astagfirullahaladzim, itu apa? Tidak hanya satu sosok, namun 3 bahkan lebih. Mereka memiliki kaki yang begitu besar. Aura yang dipancarkan sosok itu membuat bulu kuduk Laras merinding. Keberadaan bayangan yang besar-besar itu membingungkan Laras. Sosok-sosok itu dengan langkah yang tak terlihat terus bergerak mengelilingi perkemahan. Laras merasa tidak nyaman namun tidak ingin membuat kehebohan yang bisa mengganggu istirahat anggota lainnya. Namun kebingungan Laras terputus ketika ia melihat selembar selendang yang tiba-tiba melayang dan mendekati tendanya. Dengan perasaan waspada, Laras mengamatinya dengan seksama. Selendang itu terlihat begitu halus dan tak terlihat, bergerak dengan anggun di udara malam. Laras merasakan adanya energi yang tidak asing baginya. Tidak lama kemudian, satu persatu bayangan besar yang mengelilingi tendanya mulai menghilang tatkala bayangan sosok melayang dan selendang yang bergelombang muncul. Siapa wanita itu? Apa mungkin Sari? Saat itu Laras mencoba meraih keberanian untuk memanggil sosok yang mengendalikan selendang. Keterkejutannya membuatnya ragu, tapi ada ketertarikannya yang kuat untuk mengetahui siapa sosok itu sebenarnya. Dengan hati-hati Laras mulai berbicara. Siapa kamu? Apakah kamu Sari? Sosok wanita yang mengendalikan selendang itu tidak menjawab, namun gelombang yang dihasilkan oleh selendangnya tampak lebih tenang, hampir seperti mengiyakan apa yang dikatakan Laras. Keheningan mengisi ruangan di antara mereka, memberikan kesan bahwa komunikasi terjadi tanpa kata-kata. Kalau kamu Sari, tolong beritahu saya. Sosok itu tidak menjawab. Karena penasaran, Laras mencoba mengintip dari celah tenda. Benar saja, seorang wanita kebaya merah melayang ke arah api unggun. Dirinya duduk di sana seperti sedang menjaga tempat mereka mendirikan tenda. Tidak salah lagi, itu adalah Sari. Laras mulai membuka pintu tenda, lalu menghampiri Sari yang sedang duduk seorang diri di depan api unggun. Dengan hati-hati Laras mendekatinya untuk memastikan kalau ia tidak salah. Ketika sampai di belakang Sari, Laras tersentak tatkala Sari yang mengenalinya tanpa harus menoleh ke arah Laras. Mau apa kamu keluar dari tenda, Laras? Kamu sedang apa di sini? Laras mengambil posisi duduk di sebelah Sari. Dirinya tidak menyangka kalau Sari benar-benar ada di sini. Lihatlah ke arah hutan sana. Astagfirullahaladzim. Laras tersentak melihat banyak sosok yang sedang mengamati tendanya. Makhluk berbulu dengan taring yang panjang, sosok berkuncup, dan sosok kuntilanak merah yang bergelayutan di atas pepohonan. Kenapa mereka bergerombol mengamati tenda kami? Mereka mengincar temanmu yang sedang haid, sama seperti kuntilanak hitam yang merasuki dirinya. Untuk apa mereka mengincarnya? Amanda tidak membuang darah ataupun bekas pembalutnya di gunung ini. Dia juga tidak melanggar pantangan yang ada.
Anak itu memiliki darah yang berbeda. Bisa dikatakan temanmu itu memiliki darah yang spesial dan sangat disukai makhluk halus. Maka dari itu mereka mengincarnya. Darah spesial? Maksudnya gimana? Nanti saja kau tanyakan itu pada Mahendra. Aku tidak ingin menjelaskannya untuk saat ini. Dirimu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan berani mendekat. Lalu kenapa kamu bisa berada di sini? Bukannya batu merahnya sudah aku kembalikan ke Mahendra? Separuh rohku sudah menyatu dengan sukmamu. Sari menjelaskan pada Laras. Pada saat kutukan malam purnama menyerang tubuh Laras, Sari memutuskan untuk menyatu dengan sukma Laras untuk menghambat Nyi Rantasari menguasai tubuhnya. Hal itu juga yang menjadikan Nyi Rantasari dengan mudah kembali menguasai Sari. Sebab tidak ada jalan lain lagi untuk memberi waktu kepada Mahendra menghancurkan pusaka tusuk konde terkutuk itu. Jika Sari tidak melakukan hal tersebut, tubuh Laras dan sukmanya akan dengan mudah dikuasai oleh Nyi Rantasari dan tidak ada waktu bagi Mahendra untuk menghancurkannya. Laras terharu dan sangat berterima kasih kepada Sari atas pengorbanannya. Dia merasa lega tak terkira karena Sari rela menyatukan dirinya dengan sukma Laras meskipun mengetahui resikonya yang besar. Tatapan Laras penuh penghargaan dan terima kasih menerangi wajahnya yang terharu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk melawan. Memberi waktu bagi Mahendra untuk menghancurkan pusaka tusuk konde terkutuk itu. Laras menggenggam tangan Sari dengan erat. Dia merasa teramat bersyukur atas keberanian Sari yang telah menyelamatkan dirinya. Mata Laras bersinar penuh harapan karena berkat bantuan Sari mereka memiliki kesempatan untuk melawan kegelapan yang menguasai Laras. Dia merasa berhutang budi pada Sari yang telah menjadi pahlawan dalam kisah ini. Sari memandang Laras dengan tatapan penuh keraguan, namun senyum lembut terukir di wajahnya. Sedikit gemetar ia mencoba menahan air mata yang ingin menetes. Apakah kamu tidak khawatir jika tubuhmu aku kuasai? Itu sangat mudah bagiku. Tidak masalah. Aku tahu kamu tidak akan melakukan hal tersebut. Aku juga yakin kalau kamu sebenarnya adalah orang yang baik. Jadi untuk apa aku mengkhawatirkannya? Bagaimana jika dirimu menikah dengan Mahendra? Dan saat itu aku menguasai tubuhmu sehingga Mahendra menikah denganku. Laras tertawa kecil mendengar perkataan Sari. Mungkin kalau itu aku tidak akan membiarkannya terjadi. Dia adalah lelaki yang hebat, Laras. Persis seperti buyutnya dulu. Buyut? Maksudnya Eyang Abisena? Apakah Sari mengenalnya? Bukan hanya mengenalnya, tapi aku mencintainya. Malam itu Sari menceritakan banyak hal mengenai dirinya dan Abisena kepada Laras. Laras tak menyangka dengan kisah cinta yang romantis sekaligus tragis hingga jarum pendek menunjukkan pukul 2 pagi. Setelah bercerita panjang lebar, Laras mulai merasa mengantuk dan melangkah masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidurnya. Dengan kehadiran Sari, rasa khawatir yang sebelumnya menghantuinya mulai menghilang. Laras bisa kembali tidur dengan nyenyak tanpa perlu terus-menerus mengkhawatirkan Amanda. Tepat pukul 4 pagi, suasana masih terasa sejuk di sekitar perkemahan. Laras dengan sigap membangunkan anggota lainnya dan sebagian sudah keluar dari tenda. Namun Reza dan Kuncoro masih terlelap dalam tidur mereka. Reza sama Kuncoro mana, Jar? Masih molor, dibangunin susah banget. Mana pelukan lagi tidurnya. Aduh, emang dasar kebo. Laras segera mengambil air mineral dan mendekati Reza serta Kuncoro yang masih tertidur pulas. Tanpa ragu, wajah mereka berdua diberikan percikan air membuat keduanya langsung terduduk. Bangun, kita sholat subuh, lalu sarapan, dan lanjut ke puncak. Ya ampun Laras, kenapa sih? Aku lagi mimpi indah tadi. Iyo Laras, aku lagi enak-enak ngobrol di pinggir sawah. Tiba-tiba kesiram banyu toren. Gak taunya pas bangun beneran basah. Udah, ayo cepat keluar. Kalau tidak, gak akan aku beri sayur sop dan ayam bumbu cabai loh.
Reza dan Kuncoro saling pandang dan segera bergegas keluar untuk menyusul Laras. Laras berkumpul dengan semua anggota di sekitar api unggun lalu mengajak yang beragama muslim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagi yang sedang dalam halangan atau memiliki keyakinan berbeda, Laras meminta mereka untuk memasak air terlebih dahulu. Bagi yang muslim, ayo kita laksanakan sholat subuh berjamaah di sini. Yang sedang ada halangan atau berbeda keyakinan, silakan mempersiapkan air untuk membuat minuman hangat. Suasana di sekitar api unggun menjadi hening saat Laras mengatur anggotanya untuk sholat subuh berjamaah. Fajar dengan penuh kehusyukan bersiap untuk menjadi imam. Anggota lainnya menata shaf dengan rapi, berdampingan di bawah cahaya remang api unggun yang masih menyala. Suasana pagi yang masih terikat dalam kesejukan alam menjadi latar belakang kehusyukan sholat mereka. Angin pagi yang lembut sesekali membawa aroma segar hutan dan membelai wajah-wajah yang tengah sujud. Setelah sholat selesai, atmosfer tenang masih terasa. Wajah-wajah mereka bersinar dengan ketenangan dan kebahagiaan setelah melaksanakan ibadah pagi bersama. Suasana hati yang damai, semangat yang terjaga, dan ikatan kebersamaan di antara mereka semakin kuat setelah momen yang penuh makna itu. Setelah selesai sholat, Laras memberikan arahan pada anggotanya dengan penuh semangat. Dia mengatur mereka untuk mempersiapkan sarapan, membagi tugas memasak, dan menyiapkan makanan. Mereka sarapan bersama di pagi yang masih gelap dan dingin, namun sayur sop dan ayam cabai yang dimasak membuat hawa dingin tidak begitu terasa. Makan secukupnya dan jangan berlebihan. Nanti setelah turun dari puncak kita akan mengisi perut lagi untuk melanjutkan perjalanan turun. Dengan kompak mereka mengiyakan instruksi dari Laras, namun tidak dengan Reza dan Kuncoro. Mereka tidak menghiraukan perkataan Laras dan menyantap makanan seperti orang yang belum makan seminggu. Setelah menikmati sarapan, Laras mengumpulkan kembali semua anggotanya sebelum mereka melanjutkan pendakian ke puncak. Dia ingin menciptakan momen yang penuh kebersamaan dan spiritualitas sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum kita melanjutkan pendakian, aku ingin kita semua mengumpulkan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita lakukan doa bersama, memohon perlindungan dan keberkahan dalam perjalanan kita ini. Semua anggota dengan patuh berkumpul di satu tempat yang agak terlindung dari angin. Sementara matahari pagi semakin menyinari langit, mereka berdiri berdampingan, saling bersentuhan, menyiapkan hati dan pikiran untuk berdoa bersama. Laras memulai doa dengan penuh ketenangan dan kehusyukan, memohon keberkahan, keselamatan dan kelancaran perjalanan. Suaranya tenang namun penuh keikhlasan, mengalir dari hati yang penuh kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah doa selesai, atmosfer kebersamaan dan semangat yang diperoleh dari doa bersama terasa begitu menguatkan. Mereka saling menguatkan satu sama lain, merasakan kekuatan spiritual yang mempersatukan mereka sebagai satu tim yang kompak dan penuh dengan semangat. Laras memandang ke sekelilingnya dengan senyuman, merasa bangga dengan kebersamaan yang dimiliki anggotanya. Mereka siap melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan keyakinan yang lebih kuat dan semangat yang membara. Tetap hati-hati dalam mengambil pijakan, karena masih basah karena embun. Tidak butuh waktu lama untuk mereka mencapai puncak Banteng Riders yang memiliki ketinggian 2050 mdpl. Saat itu langit mulai berubah sedikit terang. Wajah-wajah anggota tim Laras dipenuhi oleh sorot harapan yang semakin terang bersama datangnya matahari. Mereka berdiri sejajar menghadap ke arah timur yang menyembunyikan keajaiban pagi ini. Laras merasakan energi yang membara di antara mereka. Rasa lelah dan kekhawatiran seolah sirna seketika, digantikan oleh kekaguman akan keindahan yang tengah menjelang. Andai saja dia ada di sini bersamaku, menatap indahnya matahari pagi, seperti di Gunung Berau dulu. Sabar, akan ada waktunya di mana kalian akan menikmati keindahan ini berdua. Laras celingkukan mencari wujud Sari, namun dirinya tidak menemukannya. Reza yang melihat Laras celingkukan segera menghampirinya. Kenapa, Ras? Kok kayak nyari sesuatu? Enggak, Zah, tadi aku kayak dengar suara Sari. Sari? Gimana, Ras?
Mendengar nama itu, Reza beringsut mundur takut apabila tiba-tiba Sari mendorongnya dari puncak. Kamu kenapa, Sa? Enggak apa-apa. Aku sama Kuncoro aja. Saat matahari mulai muncul perlahan dari ufuk timur, sinarnya mulai menyinari puncak gunung. Segala keraguan dan kelelahan tergantikan oleh keindahan panorama yang memukau. Cahayanya yang perlahan menyapu gunung memberikan semangat baru kepada setiap anggota. Matahari pagi selalu membawa harapan baru. Laras dengan suara yang penuh kekaguman sambil melihat pemandangan yang memukau di hadapannya. Ia merasa bangga dan berterima kasih akan momen indah ini yang memperkuat ikatan mereka sebagai tim yang solid dan penuh dengan semangat. Meski mendapat tantangan dan ancaman dari penghuni gaib Gunung Ungaran di balik segala halangan itu, terdapat sebuah pembelajaran yang tak ternilai setiap langkah yang kami ambil, setiap doa yang kami panjatkan. Membawa pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan, keberanian dalam menghadapi ketakutan, dan pentingnya rasa saling percaya dalam menjalani perjalanan hidup. Dalam keajaiban matahari pagi itu, kami menemukan kekuatan dan keberanian untuk tetap melangkah maju, mengikuti jejak yang penuh petualangan sambil membawa pulang kebijaksanaan yang kami peroleh dari Gunung Ungaran. Di hutan larangan desa kerajaan, 3 orang sedang berjalan menyusuri hutan yang cukup rimbun. Setelah melewati bukit dan perkebunan jati, kini mereka sampai di mulut gua yang cukup besar. Ini tempatnya, Mbah. Iya, Sena. Ini tempatnya. Kok kayak gak terjamah orang ya, Mbah? Sampai tertutup semak belukar. Tidak ada yang berani masuk ke sini selain keluarga kita. Kenapa memangnya, Mbah? Tempat ini dulu dijaga oleh sosok yang mengerikan. Namun Eyang Sena sudah mengalahkannya dan menjadikan goa ini sebagai persembunyian sekaligus tempat dirinya bersemedi. Namun orang-orang tidak tahu kalau makhluk mengerikan itu sudah dikalahkan. Jadi tidak ada yang berani memasukinya. Mahendra dan Aswan mengangguk mengerti, samar mereka juga dapat merasakan kekuatan magis dari dalam gua tersebut. Namun ada kesejukan yang membuat mereka penasaran dengan apa yang ada di dalam gua tersebut. Ayo kita masuk. Ini akan menjadi tempat kalian berlatih sekaligus memperdalam ilmu batin kalian. Mereka bertiga mulai masuk ke dalam goa untuk melanjutkan latihan mereka di sana, sebab sebentar lagi segel dari hutan tempat makhluk menyesatkan itu berada akan terlepas. Kehadiran mereka di sana menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan segel yang menahan kekuatan makhluk yang menyesatkan di alas talangan. Jika mereka tidak menjalani latihan ini, jika mereka tidak menguatkan diri dan memperdalam ilmu batin, bukan tidak mungkin segel itu akan terlepas. Dan jika segel itu terlepas, kengerian yang pernah ada di hutan tersebut akan kembali meresahkan orang-orang. Banyak nyawa manusia yang akan menjadi korban dari kekuatan yang tak terkendali. Maka dengan tekad yang bulat, mereka melanjutkan latihan mereka di dalam gua, siap menghadapi segala konsekuensi demi menjaga kedamaian yang telah dilakukan leluhur mereka. Sekian dan terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.